Pak, yang ini berapa harganya? Yang murah, 12 juta. Pak, apa ada batu yang seharga 236.000? Kawan, jadi dari tadi kamu cuma segitu uangmu? Aduh, kecewa sekali. Ya sudahlah. Lihat ini. Semua di keranjang ini 200.000 sebiji. Pilih susu kamu. Bos, kok ini keterlaluan ya? Tumpukan batu ini paling-paling cuma senilai 20.000. Menjebak seorang pemula jangan kelewatan dong. Pergi sana. Dasar payah. Kenapa cuma potongan sisa? Sisa pun banyak dapat bagus. Banyak contohnya. Pak, aku ambil satu. Bagus kawan. Mentalmu ini sangat bagus. Silakan, pilih susu kamu. Yang ini saja. Kawan, kau bisa pilih-pilih dulu. Kau membuatku jadi tidak enak hati. Tidak perlu, yang ini saja. Ah, ini? Hah? Hah? Hijau. Ya Semuanya ampun, hijau. Bagaimana Coba lihat. mungkin? Bukannya ini cuma potongan sisa. Kok bisa jadi giok hijau murni? Tidak, bukan begitu. Ini giok es hijau murni dengan kualitas dan ukuran seperti ini. Minimal harganya ratusan juta. Kita bakal kaya raya. Kenapa dia ada di sini? Bukankah Luoye sudah mencarikannya pekerjaan? Kenapa dia malah berjudi batu giok? Aku harus menghampirinya tidak ya? Sepertinya bos benar. Pemula memang selalu beruntung. Iya. Kawan, bagaimana kalau begini? Batu ini aku beli lagi. 1,2 miliar, tidak kurang. Bagaimana? Aku tawar 1,3 Aku miliar. tawar 1,4 miliar. Sudahlah, jual padaku saja. Aku transfer uangnya sekarang juga. Bagaimana? 1,5 miliar, harga pas. Kalau ada yang mau bayar lebih tinggi lagi, aku wolosan mengalah. Dan kalian semua ingat baik-baik. Beli gampang, jual susah. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Bos, transaksi yang kau lakukan ini agak memaksa ya. Anak muda, coba tanya-tanya dulu. Aku ini kalau sudah memberi harga pas, itu sudah terlalu tinggi. Bahkan dewa sekalipun tidak berani menawar lebih tinggi dari itu. Itu kataku. Memang memaksa. Tapi barang itu tetap milikku. Kalau aku tidak mau jual, boleh kan? Tidak mau dijual. Ambil uangmu dan pergi dari sini. Dia selalu menjaga harga dirinya. Aku tidak bisa mendekatinya. Dia tidak pergi berjudi. Itu sudah perubahan besar. Aku ingin memberinya waktu untuk berubah. Hai, Nona, lukisannya mau dijual. Ayo, ikut denganku. Aku tawar 2 miliar. Tuan Si, Anda datang kemari? Kenapa? Jalan barang antik ini memangnya tak boleh dikunjungi? Aduh, Tuan Si bercanda. Seluruh jalan barang antik ini adalah bisnis milikmu. Anda bicara begitu sungguh merendahkanku. Kondisinya memang bagus. Tuan muda, batu ini kuhargai 2 miliar. Mau jual padaku? Aku ini orang tua. Kebetulan butuh 2 mangkok giok untuk minum obat. Mangkuk giok. Aroma warna langit dan mata air giok. Dalam ramuan yang dia minum ada 2 bahan langka yang hampir punah di dunia ini. Untuk membuat pil roh angin, 2 dari 3 bahan obat paling sulit sudah ketemukan. Ini keberuntunganku. Tuan, dalam ramuan yang Anda minum, selain warna langit dan mata air giok, dari keduanya masih ada satu lagi, yaitu kodok berkaki 3. Anak muda, bagaimana kau tahu tentang obat yang kuminum? Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Boleh. Tapi si ini, kau mau jual atau tidak? Pertemuan kita ini takdir, ambillah sebagai hadiah. Apa? Apa aku salah dengar? Dia memberikannya begitu saja. Tadi dia cuma punya 200.000. Sekarang ditawar 2 miliar. Langsung diberikan begitu saja. Tak berkedip sedikit pun. Bung, sebenarnya kau siapa? Pemuda ini kelihatannya sangat biasa. Tapi kenapa auranya seperti kolam air yang tidak terlihat dasarnya, atau seperti gunung yang berdiri kokoh? Bagus. Pahlawan muncul di usia muda. Tuanmu, si ini, tolong simpan sebentar. Sebentar lagi aku akan mengambilnya. Aduh, aku tidak berani.
Hari ini aku telah melanggar aturan Anda. Aku pasti akan datang sendiri untuk meminta maaf. Anak muda, aku punya toko kecil di depan. Mari kita bicara. Kehormatan bagiku. Silakan. Payah. Pergi. Hari ini tutup. Payah, benar-benar sial. Hah? Aneh sekali. Aduh. Tuan Si, Anda sudah datang? Loh, cepat seduhkan teh untuk Tuan Si. Baik. Tuan Si, silakan duduk sebentar. Aku baru saja mengambil obat dari tabib kuno dan akan segera menyiapkannya. Terima kasih. Tuan, jangan sungkan ya. Anak muda, kau juga duduklah. Tuan Shi, Anda sudah datang. Coming. Luoye? Maaf Tuan Shi, dia adalah saudaraku Luming. Dia sengaja datang mencariku. Kami, bagaimana kalau kau keluar dulu sebentar sambil menunggu aku selesai? Oh, anak muda, kau kenal Luo rupanya. Iya, kenal. Pantas saja kau tahu kondisi pengobatanku. Ternyata sudah punya informasi dari awal. Tidak. Bukan begitu Tuan Shi. Aku tidak pernah membocorkan soal kondisi pengobatan Anda pada siapapun. Aku bersumpah. Jingsu, Oh, ada apa? Kenapa sampai berlutut? Hatinya sangat panas, ginjal yang melemah, ketidakseimbangan yin dan yang, siklus haid tidak teratur. Kami, apa yang kau bicarakan? Penyakitmu ini bisa disembuhkan dengan mencari seorang pria. Kau ini bicara apa? Jingsu, kau tidak apa-apa? Anak muda, apa maksudmu? Tuan Shi? Apa yang kau lakukan? Kami, itu tidak boleh disentuh. Itu pil khusus buatan Tuan Shi. Sebutir saja harganya miliaran. Bahkan kalau kita berdua dijual pun gak akan cukup. Pil berkualitas rendah seperti ini, jika di alam atas bahkan anjing pun enggan memakannya. Di sini bernilai tinggi. Tenang saja, mulai hari ini, kita tidak akan hidup sengsara lagi. Ini pil yang Tuan Si konsumsikan. Benar. Lalu apa yang ingin kau ketahui? Ginseng 2 gram, Atraxylodes 3 gram, Korea 3 gram, Angelica 2 gram. Selain itu juga, warna langit dan mata air giok masing-masing 2 gram. Serta kodok berkaki 3, 4 gram. Dan diproses dengan api sedang. Resep obat ini, bahkan pemilik toko sup pun tidak tahu. Apalagi Luo. Tahu dari mana kau? Kau paham membuatnya? Hanya sedikit saja, tapi obat ini tidak boleh diminum. Kenapa tidak boleh diminum? Air berlebih akan meluap, meski kura-kura sakti berumur panjang tetap ada batasnya. Apa maksudmu? Resep obat ini meski tampak bisa memperpanjang umur, sebenarnya hanya hayalan. Pembuatannya sangat amatir. Kualitasnya juga sangat buruk. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, akan menyebabkan jantung berdebar. Dan mungkin membahayakan nyawa. Anak muda, kau benar-benar salah langkah kali ini. Tuan Si kami sehat-sehat saja. Lagi pula, pil umur panjang itu dibuat langsung oleh tabib kuno. Banyak orang penting di kota Jiangsu yang sangat menginginkannya. Saudara muda, permisi. Boleh aku tahu namamu? Namaku Luming. Luming. Belakangan ini, aku memang sering merasa sesak dan nyeri di dada, serta jantung berdebar. Tapi tabib kuno bilang, ini kondisi normal. Hanya ada 2 kemungkinan. Entah tabib ini orang yang bodoh, atau dia ingin membunuhmu. Apa?
Sudahlah, ini sama sekali bukan urusanku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang kau lakukan? Kak Ming, kau lagi sulap ya? Aduh, Kak Ming, jangan bercanda lagi. Cepat keluarkan obat Tuan Shi. Lelucon seperti ini akan membahayakan kita. Luo. Tuan Lo. Itu Sifat obat ini sudah diubah, meskipun masih tergolong produk biasa. Tapi untuk efek menyehatkan tubuh jauh lebih kuat dari produk aslinya. Terlebih lagi, tidak ada efek samping. itu pil buatan tangan. Tuan Lo. Bukankah ini sangat tidak masuk akal? Setelah meminumnya, efeknya terlihat dalam 3 hari. Ambillah. Pil umur panjang ini dibuat oleh tabib kuno selama 49 hari. Kau hanya meramah sebentar? Memangnya sudah bisa manjur? Mau meminumnya atau tidak, Anda putuskan sendiri. Tuan Lo, jika benar yang kau katakan, kau ini sedang membantuku. Tapi, apa alasannya? Tentu saja ada yang kuinginkan. Tuan Lo, katakan saja. Warna langit, mata air giok, dan tulang naga. Aku butuh 3 jenis bahan obat ini, masing-masing 2 kilo. Masing-masing 2 kilo. Ketiga bahan obat ini sangat langka di pasaran. 1 gram saja harganya puluhan juta. Ada uang pun susah didapatnya. Kau masih bisa minta masing-masing 2 kilo. Jika Tuan Si merasa rugi, aku bisa membelinya dengan harga pasaran atau dengan harga tinggi. Hanya saja aku butuh Tuan Si memberiku waktu beberapa hari. Sebenarnya apa yang kau rencanakan hari ini? Untuk apa kau membutuhkan bahan obat mahal ini? Kau tahu tidak siapa Tuan Shi itu? Kalau kau berhutang padanya, maka kau akan tamat. Lue, kau percaya padaku? Kita berteman 20 tahun. Tentu saja aku percaya padamu, tapi... Kalau percaya, jangan tanya lagi. Jadi, kau hanya butuh bahan obatnya? Ya benar. Baiklah, besok kau datang ke sini untuk mengambil obatnya. Dan obatnya gratis. Anggap saja ini pertemanan. Terima kasih banyak, Tuan. Kak Ming, kau pasti tahu seberapa besar pengaruh Tuan Shi. Jangan coba-coba berbuat curang padanya. Kalau Tuan Shi mengetahui kebohonganmu, tidak akan ada lagi yang bisa menolongmu. Kau punya uang? Kak Ming, berhentilah berjudi. Dengarkan nasihatku sekali ini Kau saja. salah paham. Aku hanya ingin membelikan istriku baju. Kalau kau benar-benar orang yang membelikan baju untuk istrinya, itu bagus sekali. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Kak Ming, ini semua uangku. Gunakan sehemat mungkin. Jangan berjudi lagi. Kalau pavilion Jiyue tidak cocok untukmu, nanti aku akan carikan pekerjaan baru. Luoye. Besok, tolong antarkan obat dari Tuan Si ke rumahku. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Tenang saja, Kak Ming. Kalau Tuan Shi benar-benar mengirimkan obatnya, aku pasti akan mengantarkannya ke rumahmu. Tapi saranku, jangan terlalu berharap ya. Aku pergi dulu. Sayang, aku pulang. Sayang, ini untukmu. Bagaimana? Kau suka? Kalau suka, coba pakai. Ternyata dia pergi berjudi batu giok hanya untuk membelikanku baju. Aku tidak mau, aku masih punya baju. Cepat kembalikan. Ini uang hasil jual lukisanku. Ambillah semuanya. Kau butuh uang untuk bekerja. Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Sini. Sudah.
Coba dulu. Uangnya aku ambil, tapi untuk baju ini kau harus terima. Nah, begitu lebih baik. Ayo cepat coba pakai. Tidak jauh beda dengan bidadari. Oh iya, bagaimana pekerjaanmu? Lumayan, besok hasilnya keluar. Baguslah. Kalau begitu istirahatlah. Kita akan tidur bersama begitu saja. Sepertinya kurang pantas. Maaf, karena beberapa hari kau nggak pulang, aku jadi tidur di kasur. Aku akan tidur di sofa. Tunggu dulu. Sofanya sangat kecil. Bagaimana kau bisa tidur? Dulu aku selalu tidur di sofa. Rupanya dia bermasalah di bagian itu. Setiap mau bermesraan selalu tidak mampu. Jadi dia lampiaskan kekesalannya pada pasangannya dengan membuatnya tidur di sofa. Mulai sekarang kau tidur di ranjang, aku yang di sofa. Apa aku melakukan kesalahan? Kenapa bertanya begitu? Kalau aku nggak salah, kenapa kau harus tidur di sofa? Bagaimana kalau kita tidur bersama? Drama pendek tanpa batas, semua gratis. Unduh sekarang dan langsung nikmati keseruannya.